Hendri Satrio dan Mas Kunto dari Kedai Kopi. Mereka berdua punya pengalaman yang lama ya di survei. Nah, kita ingin belajar dari beliau bagaimana peta politik di tahun ketawa-ketawa di sini, kumpul-kumpul di sini. Kalau mereka nggak happy pulang bahaya. Kita harus mulai. Terus ada PDI Perjuangan dan Nasdem. Begitu Puan Maharani keliling, langsung berubah lagi tuh peta koalisinya. Tadinya Nasdem ada gosip, wah PDI Perjuangan sama Nasdem langsung. Ternyata yang pertama dikunjungi. Terus kemudian yang kedua, ya diserang balik, belain. Jadi partai politik ini cari teman sekarang. Ketiga, teman-teman bisa nggak kita mengkondisikan gerakan? Nah, selanjutnya di sini ada Mas Andi Wijaya. Beliau ini dari Partai Demokrat di DKI, kepala badan, jadi khusus dalam soal relawan. Walaupun nanti bisa memberikan tips kepada teman-teman relawan, ya Mas Andi, barangkali juga bisa Mas Andi ini ceritakan. Saya mendapatkan feeling, dulu saya di Partai Demokrat, dulu sekarang saya menjadi Partai Anies Baswedan, gitu. Nah, tapi sama aja, saya masih komunikasi dengan Andi Malarangeng, Andi Arief, dengan Jansen Sitindal, masih, karena persahabatan kita itu tetap utuh gitu ya. Nanti beliau juga bisa menjelaskan juga waktu Rapimnas kemarin itu kok adanya yang ini ya, sebentar kan lagu siapa belum? Ayo nana ku ingin Anies Presiden. Saya merinding banget, saya merinding gitu ya. Loh ini kok Anies Presiden gitu kan? Nanti ceritakan kalau sedikit kalau beliau ada di sana. Nah, kemudian dari Pak Nasrullah tadi itu kan ini kan kayak bukan roller coaster ya, tapi dinamika politik itu kan bisa diceritakan dong. Karena kan kalau misalnya kita lihat tadi PAN itu salah satu terbesar konstituennya itu adalah pemilih Anies kan gitu. Nah, ini bisa nggak sih dibulatkan itu nanti? Ya kita minta ke mana Bang Andi, Bang Andi ya. Nah, selain juga kasih tips kepada mungkin dari narasumber yang di depan ini saya paling muda politiknya. Nah, kami hadir karena diundang oleh panitia. Saya mewakili Partai Demokrat DKI Jakarta yang sebetulnya kalau Anies Baswedan gubernur Indonesia, mudah-mudahan Demokrat di Jakarta yang Demokrat Indonesia. Nah, saya menyampaikan salam dari Ketua DPD Demokrat DKI Pak Mujono. Beliau secara personal dan profesional punya hubungan baik dengan Mas Anies, Gubernur DKI Jakarta. Nah, seringkali di dalam dinamika birokrasi pemerintahan daerah, Demokrat itu selalu membackup Mas Anies. Walaupun terkadang selalu di belakang layar hal-hal yang sifatnya anggaran Formula E contohnya itu Demokrat kan sebetulnya yang melakukan itu memperkuat itu. Nah, saya ditugaskan karena saya punya pengalaman relawanan, karena yang undang relawan makanya saya ditunjuk. Tadi saya jam 12 setelah fanbase tadi saya tiba-tiba dapat WA untuk mewakili. Nah,
Saya juga baru juga di Partai Demokrat. Kenapa saya bergabung di Partai Demokrat? Karena Partai Demokrat rata-rata ya pendukung Anies Baswedan kecenderungan masuk Partai Demokrat karena salah satu keinginan kita bergabung di Partai Demokrat bisa menarik atau memenangkan Anies dalam Pilpres 2024. Jadi boleh dibilang mayoritas di Partai Demokrat ya, DKI dan informasi juga nasional juga itu lebih dari 70%-80% kecenderungannya baik pengurus maupun kader mendukung Anies Baswedan. Nah, tapi dengan begitu juga kami tetap melakukan survei kecil-kecilan di internal kita dan kita bertanya sendiri. Kayak saya pribadi, saya masuk Partai Demokrat bertanya kiri kanan dan itu juga dukungan gitu ya, dukungan saya masuk juga luar biasa gitu, terutama dari saya lihat juga kadang-kadang ada satu kelompok dia relawan sebetulnya dia partai politik gitu di belakangnya. Nah kalau saya melihatnya di depan saya ini relawan yang murni memang gerakannya keikhlasan karena gerakan kerelawanan ini terkadang pendekatan dia tidak struktur, tidak institusi. Dia pendekatannya silaturahmi. Saya percaya dengan silaturahmi kita dapat suara. Nah, terkait Partai Demokrat, kami tegak lurus dengan DPP, gitu ya. Cuma insya Allah DPP terpengaruh apa yang kami lakukan di Jakarta. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rahman, pohon benar itu. Yel-yel itu disampaikan, tapi bukan dilaksanakan. Di ulang tahun Partai Demokrat di DPD DKI. Iya. Dan yang saya sangat luar biasa Partai Demokrat itu ada sebagian di antara kami yang secara personal ya tidak respect gitu Mas Anies, tapi karena institusi yang bicara justru yang paling keras tuh yang berbicara itu, yang mengucapkan dia karena saya paham ya ada beberapa orang, 1-2 orang yang nggak terlalu respect, tapi begitu dia lihat paling keras gitu. Artinya Partai Demokrat itu tegak lurus, ketika bicara A semua A. Nah terkait dengan Mas Anies, insya Allah Partai Demokrat akan mengusung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu terima kasih. Yang pertama ada senior kita Gus Coy, kemudian ada Bang Permayakohan, kita bersama-sama di Senayan, Gus Coy juga, Bang Andi, kemudian Mas Hendy, Mas Kunto, ini wabil khusus Mas Hendy dan Mas Kunto. Nampaknya nanti akan memberikan data-data yang hasil survei pada kita semua, sehingga kita pulang dari relawannya pulang ke kampung masing-masing sudah bawa bekal data. Kita harapkan dan juga tim relawan yang sangat saya cintai. Tadi biar dapat ininya. Tiba-tiba waktu saya sampai sini, saya sampai sekitar jam 7 lebih. Jam 7 ketika ngerti saya suruh bicara di sini dan menarik, ternyata urusannya lain. Usaha tanggal 28 diajak ke Jawa Tengah. Kalau PAN, ya, saya periode kemarin saya bendara umum PAN. Kemudian periode kemarin ketika saya bendara umum PAN, itu ada pilkada DKI 2017. Saat itu PAN mendukung AHY dan Silvi. Kemudian itu. Tapi meskipun saya bendahara, tampaknya untuk kali itu saya tidak lulus meskipun saya bendahara PAN. Kenapa?
ya bagi saya sangat tidak logis, secara pribadi sangat tidak mungkin Mas Anies maju jadi gubernur, mau maju tiba-tiba saya nggak dukung. Saya kenal cukup lama di Jogja gitu kan, dan saya nggak dukung, saya nggak mungkin, sehingga saat itulah saya tidak sesuai dengan dukungan Partai Amanat Nasional. Tapi alhamdulillah di PAN sendiri pun ya, meskipun tahu saya dukungannya ke Mas Anies dan terbuka, tapi di PAN tidak memecat saya karena kemudian yang kedua, jadi kemarin itu ada rakernas PAN, ini ada rapat juga. Jalan tuh, jaketnya bagus buat rapat. Rakernas PAN kemarin itu di pidato terakhir Ketua Umum PAN mengumumkan calon presiden. Kalau Demokrat, kalau Nasdem itu tegas pasti 3 nama yang disebut, kita ngerti lah ujung-ujung nanti Mas Anies. Kalau PAN ternyata banyak nama, jadi nggak mau ambil resiko. 3 nggak berani, 1 lebih nggak berani, 5 juga belum berani. Jadi ada cukup banyak kemarin. Yang pertama dari kalangan kepala daerah, ya, dari kepala daerah ada Mas Anies, ada Mas Ganjar. Ketika 2 nama itu disebut, tentunya di Istora Senayan kemarin Mas Anies paling banyak dapat los. Mas Ganjar siapa lagi? Kofifa, ya landai lah. Kemudian yang kedua dari kalangan ketua umum partai PAN sendiri yang tentunya 100% tangan. Kemudian yang kedua Partai Golkar. Kenapa Partai Golkar? Karena ada di KIB, ya kan? Kemudian yang ketiga Mas Hasso. Kenapa? Karena ketua P3 dan juga anggota KIB. Yang kemudian ternyata itulah kita kadang nggak menyangka rekayasa kita itu kadang ya bahwa makaru. Jadi kita bikin rekayasa apapun, dan ternyata Allah juga punya rekayasa sendiri. Jadi Allah itu turun tangan, bahwa Allah itu turun tangan kalau kemudian manusia rekayasanya keterlaluan. Saya sepakat ya tadi masuk sini. Ini yang datang sini, ini kan bukan main-main. Berani datang ke sini jauh-jauh terbuka untuk mendukung salah satu calon presiden yang dia itu yang oposisi. Ini nggak main-main. Datang ke sini, ya nggak mungkin kemudian nanti begitu pulang nggak ada yang tahu. Ini negara kita ini kan yang data aja bocor. Apalagi yang cuma datang ke sini ini udah didata semua ini, makanya saya kaget wah ini hebat. Ini relawan yang jos, yang nggak ada gunanya. Kalau sekarang sudah berani datang, makanya kita malu kalau dan kita pulang, terus calon yang kita munculkan juga kalah. Datang dan ongkos. Datang dan ongkos sendiri. Nah, kembali pada banyak mungkin bisa saja ya kemelut yang dari Partai Amanat Nasional. Kalau kita survei mungkin benar kata Mas Hendri tadi, hasil survei PAN itu kalau kita terbuka mayoritas PAN itu lahirnya ke Mas Anies, sehingga ada pemilu di mana-mana di semua titik kantong-kantong PAN. Andaikan PAN itu tidak dukung Mas Anies, hati-hati, bisa saja tidak sampai ke parlemen presiden. Kalaupun toh sampai, ya mungkin agak gilir-gilir lah, turun dari sekarang. Ini yang menjadi kekhawatiran dari semua kader Partai Amanat Nasional. Ini yang menjadi kekhawatiran. Bukan hanya di Jawa Barat, di Jawa Tengah pun begitu. Di Jawa Tengah yang merupakan basis nasionalis PDIP, andaikan PAN tidak mendukung Mas Anies, ini juga agak mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu teman-teman di PAN itu juga sedang melakukan strategi. Bagaimana keandainya PAN tidak masuk? Kalau PAN tidak dukung Mas Anies, saya pikir kita paham, mungkin sebagian besar paham ya. Kenapa kemudian tiba-tiba KIB itu
KIB itu ada apa namanya, ada PAN, kemudian ada P3, ada Golkar, dilalah aja PKB nggak masuk. Kalau PKB masuk, oh tambah jelas lagi, oh ternyata ada masalah kan gitu. Ya. Nah, jadi andaikan utuh PAN nggak mendukung Mas Anies, ya saya yakinnya mayoritas konstituen partai PAN itu akan mendukung Mas Anies. Karena ini hasil survei. Termasuk juga yang kedua. Jadi PAN, P3, PKS, ya, terutama tiga partai ini, andaikan nggak dukung Mas Anies, agak berat. Ya Mas ya. Kalau surveinya kan gitu ya, cocok kan? Nah ini, oleh karena itu di PAN sendiri internal juga masih bergejolak. Meskipun gejolak-gejolak sebagian besar pengurus yang di bawah, saya yakin nantinya Mas Anies. Karena apa? Karena di Rakernas kemarin, hampir semua di BD itu ada nama Mas Anies semuanya. Nama Mas Ganjar ada yang nggak ada. Bahkan Jawa Tengah ada yang nggak nyebut nama Mas Ganjar. Kemudian tiba-tiba tegur gitu kan. Nah oleh karena itu nanti kita bisa diskusi lagi. Tapi satu hal bahwa yang kita perjuangkan, jadi kalau kemarin kata yang sempat menjadi polemik, menjadi viral, ya, yang sempat diungkapkan oleh ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, bahwa tidak salah, ya kalau ada ungkapan ada skenario lain, bukan hanya Pak SBY saja yang mengungkapkan itu. Saya dengar ada viral juga, Sekjen PKS juga sempat muncul itu kan. Ada skenario demokratis, ada skenario non demokratis. Kalau non skenario demokratis ya sudah, mungkin dua pasang kemudian diadu dan Mas Anies nggak muncul di situ. Nah itu, jadi saya pikir itu nanti kita bisa dialog. Yang penting poin pastinya bahwa kehadiran bapak-bapak, ibu, saudara semuanya dari sini, saya sangat mengagumi jempol. Kalau dengan yang di sini pun artinya kita juga harus ya, berani kan, berani dan tegas. Karena saya katakan dulu waktu saya menjadi Mas Anies, tiba-tiba perusahaan saya diperiksa, perusahaan saya dipanggil dan sebagainya. Tidak ada kesalahan, cari apa namanya akte perusahaan apa ya, cari nama akte perusahaan, nama saya nggak pernah ada. Saya lebih pintar daripada mereka yang biasanya. Jadi sampai kita bisa diskusi sama teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk